Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semua. Nah, di sini kita akan membahas persiapan ulangan harian pertama, bab 5, kekongruenan dan kesebangunan. Nah, masih ingatkah anak-anak apa pengertian kekongruenan? Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun, sehingga bentuk dan ukurannya sama. Kemudian, kesebangunan adalah bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama. Jadi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sehingga apabila ada beberapa bangun, kita diminta manakah bangun yang kongruen, maka ukuran atau bentuk dari kedua bangun itu harus sama persis. Pada transformasi yaitu pencerminan, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, hasil dari pencerminan adalah kongruen. Hasil dari translasi atau pergeseran berarti bangun itu digeser, maka hasilnya juga kongruen. Kemudian, apabila bangun itu dirotasikan atau diputar, maka hasilnya juga tetap kongruen. Tetapi pada dilatasi, jadi bangun itu diperbesar atau diperkecil, maka hasil dilatasinya adalah sebangun, tetapi tidak kongruen. Perhatikan trapesium ABCD, kongruen dengan trapesium PQRS. Jika panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Nah, gambarnya semacam ini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah sudut A besarnya sama dengan sudut B. Sudut B besarnya sama dengan sudut Q. Sudut C besarnya sama dengan sudut R. Dan sudut D sama dengan sudut S. Nah, kedua bangun ini disebut sebangun. Ini kongruen ya. Kedua bangun ini kongruen, berarti sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama. AD sama dengan PS, sama dengan 15 cm. DC sama dengan SR, sama dengan 16 cm. QR sama dengan BC sama dengan 21 cm. P, Q sama dengan AB sama dengan 40 cm. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi, bisa memenuhi sisi, sudut sisi, sudut sisi. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada ABC dengan DCE atau EDC. Kedua bangun ABC dikatakan kongruen dengan EDC karena memenuhi, nah kita pilih memenuhi salah satu dari 4 kondisi. Kita lihat di sini
AC sama dengan EC karena tandanya sama. Kemudian, karena ACB sama dengan DCE, ini adalah saling bertolak belakang. Kemudian, BC sama dengan DC. Sehingga memenuhi sisi, sudut, sisi. Jadi memenuhi ini. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Dua segitiga di bawah ini sebangun. Pernyataan yang kurang tepat adalah, kita lihat di sini, ABC sebangun dengan PQR. Pernyataan yang kurang tepat yang mana? Kita lihat. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ karena ini tandanya sama. Berarti ini benar. Sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Kemudian karena ini tandanya sama, berarti panjangnya sama. Kemudian sudut A sama dengan sudut P. Ini juga betul. Sudut A sama dengan sudut R. Ini adalah salah. Jadi pernyataan yang salah adalah yang D. Perhatikan dua bangun di bawah ini yang tepat untuk menyatakan hubungan kedua bangun di bawah ini adalah. Kita lihat, ini sisinya sama-sama 6-nya, tetapi sudutnya antara sudut bangun pertama dengan kedua tidak sama. Sehingga dua bangun ini sebangun adalah salah. Dua bangun ini kongruen juga salah. Dua bangun ini tidak kongruen dan tidak sebangun. Dua bangun tidak sebangun dan tidak kongruen. Dua bangun tidak kongruen tetapi sebangun. Ini juga salah. Jadi pernyataan yang betul adalah dua bangun ini tidak sebangun dan tidak kongruen karena tidak ada yang memenuhi syarat dari dua bangun sebangun dan dua bangun kongruen. Jadi jawabannya adalah yang keempat. Manakah pasangan bangun yang sebangun? Kita lihat di sini ada 3 foto. Nah, kita lihat. Kalau gambar yang pertama, 3/6, apakah sama dengan 4/8? 3/6 hasilnya setengah, 4/8 hasilnya setengah. Sehingga kedua bangun ini adalah sebangun. Kemudian kita lihat ya, 3/9 sama dengan 1/3, 2/6 disederhanakan menjadi 1/3, sehingga dua bangun ini adalah sebangun. Sekarang perhatikan gambar yang ketiga, 12/8 sama dengan 3/2. Kemudian 8/6 BC per FG sama dengan 4/3. Ternyata hasilnya tidak sama. Jadi AB per EF tidak sama dengan BC per FG. Jadi kedua bangun ini tidak sebangun. Mencari besar sudut. Kita lihat di sini sudut XYZ
berapa nilai X, Y, Z? Karena kedua bangun ini adalah sebangun, X-nya adalah 25, kemudian Y-nya sama dengan Z. Nah, kita akan mencari ini 90, ini 90. Karena sudah ada 25, maka Y-nya adalah 180 dikurangi 25. Hasilnya adalah 155. Maka sudut Z sama dengan sudut Y sama dengan 155. Kemudian bagaimanakah cara mencari FI dan AB? FI per AD, FI per AD sama dengan IH per DC. Sehingga FI per 16 sama dengan 15 per 20. FI sama dengan 15 per 20 kali 16. Hasilnya adalah 12 cm. Perhatikan kedua segitiga tersebut. Panjang QR adalah titik-titik. Nah, QR ini kode sudutnya bundaran dan lengkungan 1. Maka kita bisa menghitung RQ per AC yang sama punya kode sudut bundaran lengkungan sama dengan PR per BA, jadi kanan per kiri. Sehingga angkanya dimasukkan, RQ per 10 sama dengan 8 per 12, RQ sama dengan 8 per 12 kali 10, sama dengan 20 bagi 3 atau 62 per 3. Tentukan nilai X. Nah, kita bisa menggunakan rumus X per 9 sama dengan 4 per 4 plus 3. Jadi rumus 1 yang kita gunakan. X per 9 sama dengan 4 per 4 ditambah 3. Sehingga X sama dengan 4 per 7 kali 9. Sama dengan 36 per 7 sama dengan 51 per 7. Nah, sekarang berapakah panjang dari PE? PE per QB sama dengan PE per QB sama dengan CE per CB. Sehingga 6 per QB sama dengan 10 per 15. 10 QB sama dengan 6 kali 15. QB sama dengan 90 dibagi 10 sama dengan 9 cm. Hati-hati, ini adalah soal yang sulit. Nah, kita lihat ABC. Kita gambar, kemudian kita beri kodenya. Nah, di sini ini kodenya X, ini kodenya X. Kemudian sudut A kita beri kode Y, sehingga untuk segitiga utama ABC adalah kodenya X, Y, berarti yang C-nya adalah kodenya Z. Kemudian kita lihat sudut ADE. Kodenya adalah X, Y, berarti kurangnya adalah Z. Nah, sehingga apabila kedua segitiga ini digambar, maka akan muncul ABC. Ini sesuai kodenya. Panjangnya adalah 14, asalnya dari 4 tambah 9. Kemudian panjang AC adalah 7 tambah A, hasilnya 7 plus A. Kemudian BC panjangnya 20.
Kemudian kita menggambar lagi segitiga yang kecil. Yang kita gambarkan adalah X, Y, Z-nya dulu ya. X, Y, Z kodenya. Yang punya kode X adalah titiknya D. Kemudian yang punya kode Y adalah titik A. Yang punya kode Z adalah titik E. Sehingga kita bisa membandingkan 7 plus A per 5 sama dengan 14 per 7. Disilangkan menjadi 7 kali 7 plus A sama dengan 14 kali 5. Ini bebas ya mengerjakannya. Ini jadikan 14 per 7 jadikan 2 dulu juga bisa. Sehingga diperoleh 49 plus 7A sama dengan 70. 7A sama dengan 21, A sama dengan 21 per 7 sama dengan 3. Perhatikan gambar. Nah, hitunglah panjang BD, kemudian panjang AD. Panjang BD kita menggunakan rumusan AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, berapakah panjang BC? Kita ini AB-nya 8, AC-nya 6. Berdasarkan triple Pythagoras, 6, 8 berarti BC-nya adalah 10. Sehingga 8 kuadrat sama dengan BD-nya. Ditanyakan BC-nya berdasarkan triple panjangnya adalah 10. Jadi 64 sama dengan 10 BD. BD sama dengan 6,4. Kemudian berapakah panjang AD? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga luas segitiga ABC adalah setengah kali BC kali AD. Setengah kali BC kali AD. Bisa juga sama dengan setengah kali AB kali AC. Ini kurang tanda sama dengan ya. Sehingga ini setengah dengan setengah dicoret. Sehingga BC kali AD sama dengan AB kali AC. Jadi 10 kali AD sama dengan 8 kali 6. AD sama dengan 8 kali 6 dibagi 10. AD sama dengan 4,8. Tentukan nilai X. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama pada trapesium kemarin ya. EF sama dengan gunakan rumus penyilangan. Sama dengan AE dikalikan DC, karena ini begini berarti ditambahkan, ditambah ED kali AB dibagi AE plus ED. Nah, sekarang hati-hati. AE-nya diwakili oleh 2, AD-nya diwakili oleh 5, berarti ED-nya diwakili oleh 3. Sehingga angkanya kita masukkan, EF-nya 16, AE-nya adalah 2, DC-nya adalah 10, ditambah ED-nya adalah 3, AB-nya adalah X.
Sehingga 16 sama dengan 2 kali 10, 20 tambah 3X. Disilangkan 80 sama dengan 20 plus 3X, sehingga 3X sama dengan 80 min 20, 3X sama dengan 60. X sama dengan 20. Sekarang hati-hati kalau soalnya semacam ini, berarti menggunakan rumus trapesium yang kedua. TU sama dengan rumus penyilangannya TR kali PQ dikurangi ya, karena ini ada posisi di dalam, kurangi PT kali SR per PT plus TR. Sehingga TU sama dengan 5 kali 16 dikurangi 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 5. Sama dengan 80 min 18 per 3 plus 5 sama dengan 62 per 8 sama dengan 7,75. Andi ingin mengukur lebar sungai dengan bantuan pohon di seberang sungai. Untuk itu Andi menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D nampak seperti gambar. Bantulah Andi menemukan lebar sungai tersebut. Nah, kita lihat di sini PA per DC sama dengan, ini segitiga 1 banding segitiga 2 ya, sama dengan AB dibanding BC. Sehingga PA per 8 sama dengan 10 per 6, PA sama dengan 10 per 6 kali 8. Hasilnya 13,3. Seorang pengamat dari atas helikopter melihat 2 perahu layar di laut lepas, sedang berlayar mencari ikan. Jarak pengamat ke perahu adalah 17 km. Jarak pengamat ke perahu yang kedua 10 km. Jika ketinggian terbang helikopter 8 km, berapakah jarak kedua perahu tersebut? Jadi kalau kita buat sketsa semacam ini adalah pengamat jarak ke perahu A 17, ke perahu B 10 km. Kemudian ketinggian pesawat adalah 8 km. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga yang pertama, ini adalah AP 17, QP adalah 8, maka AQ adalah 15. Ini boleh dikerjakan menggunakan Pythagoras, boleh langsung ditebak pakai triple Pythagoras. 8, 15, 17, jadi AQ 15. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga PQB. Nah, kita lihat di sini QB-nya berapa? Ini adalah pakai triple pertama dikalikan 2, 6, 8, 10. Jadi QB-nya adalah 6. Boleh digunakan Pythagoras semacam ini, boleh langsung ditebak. Nah, sehingga AB sama dengan AQ ditambah QB sama dengan 15 ditambah 6 sama dengan 21 km. Demikian penyajian tayangan video dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.